Hai semua, selamat datang di Zen Monolog. Kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang nggak seserius kemarin. Mungkin kemarin gue pembawanya terlalu serius kali ya. Jadi kali ini gue akan turunin sedikit. Oke, kita mulai. Mungkin teman-teman pernah ngeliat di aplikasi biru itu kalian nemuin kayak, yakin nih konten dibuat dengan cara kayak gini. Nih yakin nih mereka ngupload kayak gini. Ada konten yang pura-pura bego, ada konten yang ngeprank orang tua, ada yang nyiksa diri sendiri, yang pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan views dan duit. Oke, kali ini kita akan bongkar kenapa mereka buat konten di Febi Pro itu konten-konten yang bodoh. Apakah itu cuma pengen dapat sensasi, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Kita sama-sama kenal lah, ada namanya Meti for Creators atau Febi Pro tadi. Itu memberi peluang buat para content creator dapat duit dari sana. Duitnya dari mana? Dari AdSense iklan, dari views, dan dari program bonus yang mereka akan kasih ke creator tersebut. Nah, di sini masalahnya, makin banyak views, mereka kan makin banyak dapat duit. Sedangkan algoritma dari si Febi Pro itu sendiri, itu suka konten yang banyak ditonton sampai habis, banyak yang dibagiin, banyak yang dibahas atau dikomentari. Artinya, konten yang lebih heboh, lebih absurd, lebih bodoh, itu performanya lebih bagus daripada konten yang informatif, tapi biasa aja. Di era digital kayak gini, perhatian manusia itu jadi komoditas. Ada salah satu teori, attention economy, bilang kalau perhatian itu sama dengan uang. Lu gak butuh orang pinter, lu cuma butuh orang untuk berhenti scroll dan ngeliat video-video lu di sana. Ini gue kasih contoh. Ada salah satu video yang dibuat dengan menggunakan wig warna-warni, terus dia nangis-nangis di depan kamera. Padahal itu semuanya kan skrip. Tapi kalian enjoy nonton itu karena itu sifatnya drama. Dan kalian memberikan attention lebih terhadap karya tersebut. Artinya, dari sana dia dapat views, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan uang. Ada salah satu teori psikologi, namanya oppression conditioning dari Skinner yang ngomong, manusia akan mengulang-ulang perilakunya kalau dia mendapatkan reward. Dalam konteks ini, rewardnya udah jelas. Uang dari views, validasi sosial, itu dari like, dari komen, dari share, dan viralitas. Bahkan sebenarnya viralitas yang mereka dapetin itu kadang-kadang cuman viralitas sementara. Sekali mereka upload konten absurd dan viral, mereka dapat duit dan mereka ngulangin lagi. Itu sejalan sama teori yang dikemukakan oleh Skinner tadi, di mana dia meneliti seekor tikus yang diberi bel untuk mencet bel biar dia dapat makanan. Kalau kita balik ke teori soal sosial media, ada salah satu teori yang ngomong kalau It is stupid but works is not a stupid. Dan itu terjadi sekarang. Bahkan kita hidup di mana konten yang dianggap bodoh itu lebih viral. Makanya muncul spiral of decline. Yang pertama, orang yang bikin konten bodoh dan viral. Yang kedua, orang yang lain ikut buat konten, takut ketinggalan. Yang ketiga, standarnya makin turun karena konten-kontennya makin aneh dan norak. Dan yang keempat, penonton terbiasa butuh sesuatu yang lebih ekstrim buat narik perhatian. Kesimpulannya, pasarnya itu udah rusak. Karena konten yang lebih informatif, yang lebih positif, itu tidak spiral dengan konten-konten yang bodoh. Kalau dari sisi psikologis lagi ada yang namanya FOMO. Itu ada 3 aspek psikologis tuh di dalamnya. Takut ketinggalan tren, takut nggak relevan, takut nggak dapet duit. Jadi, meskipun mereka tahu konten yang mereka bikin itu konten yang bodoh, yang nggak informatif, mereka akan tetap lakuin. Karena mereka akan berpikir, kalau bukan gue yang buat, nanti orang lain yang buat, dan mereka lebih viral. Ditambah lagi, kita sebagai manusia, kita nggak munafik lah. Sebagai manusia itu kita butuh yang namanya validitas. Validitas yang didapat itu adalah banyak komentar, artinya gue eksis. Kalau banyak share, artinya gue penting. Padahal, mungkin kontennya itu nggak ada nilainya sama sekali. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka salah? Apakah mereka bodoh? Jawabannya belum tentu. Mungkin kita yang nonton, yang nge-share, yang nge-like, yang komen, itu yang menghidupi konten-konten yang kayak gitu. Dan kita memang harus jujur bahwasanya algoritma sosial media sekarang itu mengarahkan kita terhadap konten-konten yang lebih ekstrim biar kita itu makin betah nontonnya. Jadi ini semua itu bukan soal orang-orang yang buat konten bodoh, tapi ada sistem di dalamnya, ada budaya, ada kita yang nonton. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya fenomena ini tuh kompleks. Ada orang di dalamnya itu memang kepepet, ada yang orang di dalamnya itu memang cari cuan, atau ada unsur-unsur lain di dalamnya. Dan yang penting banget kita sadari adalah apa yang kita konsumsi sama dengan apa yang kita normalisasi.
Jadi kalau lo capek nontonin konten-konten yang bodoh, yang nggak informatif, yang kurang bagus, ya udah lo tinggalin. Nggak usah lo kasih panggung mereka. Lo bisa pilih konten-konten yang lebih informatif, edukatif, dan punya nilai buat lo. Jangan biarkan algoritma itu mendikte otak kita. Karena kalau kebodohan itu terus-menerus diviralkan, jangan kaget. Itu semua akan jadi standar baru buat kita. Ya, itulah. Mungkin masih terlalu serius, tapi semoga kalian dapat sesuatu. Monolog kali ini bersama gue Rudy Zen. Bye.